Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang dengarnya walaupun jamaahnya lumayan gak sedikit ya, tapi suaranya terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Haji Sudipto selaku Ketua DPR beserta keluarga. Kita doakan selalu, kita doakan beliau dan keluarganya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dimudahkan segala urusannya, dan selalu istiqomahkan hatinya untuk selalu menjadikan sholat kita ini menjadi lebih makbul. Yang saya hormati Bapak Sukun Apartemen Kinaslen, yang saya hormati DKM Sholat Insyaallah. Tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak ada yang seperti saya. Dan saya hormati pula Bapak dan Ibu jamaah ibadah sholat Fardhu Isya dan sholat kita lanjutkan dengan sholat sunat tarawih secara berjamaah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena berkat amalnya kita semua yang berkumpul bersama di mushola Insyaallah ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa berkurang sesuatu apapun. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan terlimpah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan seluruh umatnya yang selalu istiqomah jalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kita. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki Shalom Ramadan yang ke-11 dan sekarang malam tarawih yang ke-12. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kekuatan dalam menjalankan Shalom Ramadan, karena banyak Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang Allah memberikan rasa sakit sehingga mereka tidak dapat menjalankan Shalom Ramadan di bulan suci Ramadan ini seperti apa yang kita lakukan pada saat ini. Oleh karena itu patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang boleh. Menyambung dengan dua pertemuan yang lalu, bahwasanya kita akan membahas tentang syarat-syarat terkabulnya doa. Kemarin sudah saya sebutkan 3 syarat terkabulnya doa. Yang pertama yaitu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu tidak berdoa dengan tergesa-gesa atau terburu-buru. Yang ketiga yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah kita berdoa harus menghadirkan hati di dalam doa kita. Karena banyak, mungkin saya juga pribadi masih seperti itu ya. Kita berdoa hanya sekedar ucapan kita saja, meminta ini, meminta itu, ya Allah berikan ini, ya Allah berikan itu, tapi kita tidak melibatkan hati kita dalam kita berdoa. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwasanya ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Apa itu hati yang lalai? Hati yang lalai adalah hati yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berdoa. Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu sekalian kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan menghadirkan hati di dalam doa. Yang selanjutnya yang kelima, syarat terkabulnya doa yaitu hanya makan dari yang halal atau yang baik. Karena dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman,
lindungilah atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan makhluk. Dan ayat ini berbuat dengan hadis yang Rasulullah SAW katakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hal-hal yang baik. Oleh karena itu, Pak, Bu, mari kita profesi kita, khususnya buat diri saya, umumnya buat kita semua, sudah baiknya apa yang kita makan, sudah berkahkah apa yang kita makan, karena hal yang kita makan sekecil apapun walaupun sebesar biji telur akan berakibat dengan apa yang kita lakukan. Kita berdoa dengan kita masih memakan hal-hal yang berbaik, hal-hal yang bermanfaat, itu akan berdampak buruk bagi kita. Karena di sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan ada seorang musafir, beliau melakukan perjalanan syafar yang begitu cukup jauh sehingga pakaiannya terlihat busuk dan gitu. Kemudian musafir itu akan berdoa di hadapan Rasulullah SAW. Ya Allah, aku ini, ya Allah, aku ini. Tapi Rasulullah SAW saat itu mengetahui musafir ini seperti apa orang. Maka Rasulullah SAW bilang saat itu, untuk apa kamu berdoa seperti itu? Kalau apa yang kamu makan, apa yang kamu minum dari hal yang bukan baik. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa kita harus makan dan minum dari hal yang baik apabila kita ingin doa kita berdoa. Kemudian yang keenam yaitu Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita ingin doa kita terkabul, maka berdoa dengan keresahan diri dan suara yang diri. Contoh, dengan atasan kita minta sesuatu. Apa kalau kita teriak-teriak, atasan kita akan memberikan apa yang kita inginkan? Tidak mungkin akan diberikan kita apa yang kita inginkan. Itu ke atasan kita yang sesama manusia. Apalagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang Rob segalanya, yang menciptakan diri kita semua dan menciptakan alam semesta. Oleh karena itu, berdoa dengan kerendahan diri dan suara yang diri sangat diperlukan dalam syarat-syarat akan terkabul dan doa kita semua. Karena dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan kerendahan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, apabila kita ingin doa kita cepat terkabul, yaitu berdoa sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena banyak dari diri kita semua, ketika kita berdoa kita lupa. Contoh di tempat kerja kita berdoa, atau di yang harusnya kita melaksanakan kewajiban kita itu sebagai pekerja, tapi kita terus fokus di doa, terus fokus doa. Padahal ada kewajiban kita yang harus kita tunaikan, yaitu bekerja. Kita harus bisa membedakan mana yang kewajiban dan mana yang sunnahnya. Kewajiban kita ketika kita di tempat bekerja adalah bekerja, niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan harga kepada anak dan istri. Insya Allah itu menjadi pahala buat kita. Tapi apabila kita fokus untuk berdoa saat kita di tempat kerja, doa terus sampai kita melakukan kewajiban kita sebagai pekerja, maka itu juga tidak baik bagi diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk konklusi atau penutupan, ada 7 syarat yang mana apabila kita ingin doa kita cepat terkabul, maka kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua doa yang bisa. Yang ketiga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berdoa. Yang keempat hadirkan hati ketika kita berdoa. Yang kelima hanya makan dari yang halal dan minum dari yang halal. Yang keenam berdoa dengan rendah diri dan suara yang diri. Yang ketujuh berdoa sesuai dengan situasi dan kondisi. Mungkin itu saja yang dapat